Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita bertemu kembali dalam obrolan santai terukur di edisi Ramadan, yaitu OST, obrolan santai terukur. Baik, izinkan saya Soeharnel sebagai host akan memandu sahabat Lentera Rakyat dalam ngobrol santai bersama narasumber yang telah hadir di studio. Baik, kita sapa dulu satu persatu narasumber kita, dan satu catatan bahwasanya yang kami hadirkan ini sebenarnya berlima, akan tetapi dua narasumber berhalangan hadir karena masih ada kaitannya dengan safari Ramadan. Baik, yang bertiga narasumber hari ini adalah para punggawa partai politik Kota Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya berbaju merah, cuman bukan merah yang satunya, merah yang satu lagi. Oke, selamat malam Pak Devrizon. Selamat malam, host. Oke, beliau adalah jabatan publik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia hadir di Bukit Tinggi. Saya rasa pemirsa juga mengenal dan sangat dekat dengan beliau ini. Oke, kita lanjut. Ada yang dikatakan dengan Green City. Masih ingat dulu di tahun 2022. Masih menang di telinga kita. Beliau adalah seorang tokoh, politisi, hampir senior. Hampir senior. Beliau adalah Bapak Asril SE. Selamat malam Pak Asril. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem jelas merupakan salah satu indikator untuk pencapresan Anies Baswedan, Rashid Baswedan yang lagi booming di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Nasdem. Kita berikut satu lagi yang kami perkenalkan, yaitu Bapak Fauzan Hafiz. Selamat malam Pak Fauzan. Malam, host. Baik, Pak Fauzan Hafiz, politisi, potensi. Beliau juga hobi berkuda dan gemar menimba ilmu dan serta banyak prestasi akademisi di luar negeri. Insya Allah akan mengabdi kembali ke kampung untuk mengabdi. Beliau merupakan tokoh senior politik. Pengalaman politiknya senior, usia masih muda. Beliau adalah Ketua Umum Partai Umat yang terakhir disahkan ketok palu oleh KPU. Bukan begitu Pak Fauzan? Yang paling terakhir disahkan sebagai peserta pemilu. Yang paling terakhir. Oke, baik. Selamat malam Bapak-Bapak. Bagaimana kabar malam hari ini? Baik. Aman-aman saja? Puasa hari ini lancar-lancar saja? Alhamdulillah. Insya Allah kita udah jalan 3 puasa kita. Yang 3 jalan 4. Keempat ya? Mau keempat. Berarti saya baru 3 puasa. Benar berarti. Belum ada yang 4 puasa. Baik. Begini pemirsa. Malam ini kita dengan suasana baru. Sedikit ada pembaruan di kami studio. Di internal Lentera Rakyat Official. Oke, baik. Kita sepakat malam ini tema kita adalah amunisi 2024. Di antara isu kebijakan ada semacam ketersediaan dan minat masyarakat dalam berkontestasi Pileg 2024. Terus keterwakilan gender, karena diwajibkan sekian harus terpenuhi gender untuk bisa kita masuk ke dalam suatu ajang. Lanjut lagi, ini yang lagi hangat-hangatnya, mahar dan politik uang. Jadi apa definisi yang diakomodir partai politik di samping misi partai? Ini kan juga untuk dalam rangka mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita mulai step by step, satu persatu. Kita mulai dari Pak Fauzan dulu. Ya. Oke, Pak Fauzan. Apakah dalam kontestasi keikutan Partai Umat saat ini ada kendala terhadap ketersediaan dari kontestan Pileg, kira-kira seperti apa? Terus keterwakilan gender, ditambah lagi mahar dan politik uang. Apa kira-kira
implementasinya bagi Partai Umat. Oke, silakan Pak Gozal. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama warahmatullahi dihormati wabarakatuh. host dan juga narasumber yang telah berhadir pada malam hari ini. Ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali walaupun banyak terjadi perdebatan, adu argumentasi mengenai apakah pemilu ini akan diundur Ya. atau ditunda atau ya banyaklah ininya, Terbuka, tertutup. terbuka tertutup. Ya, Dan ya terus terang kalau masalah terbuka tertutup saya lebih menginginkan itu bersifat terbuka. terbuka. Karena Baik. kalau itu kembali ke tertutup itu demokrasi kita mundur jauh ke belakang. Oke, baik. Padahal sudah hampir 20 tahun kita yang terbuka ini, kalau balik lagi kan mundur. Walaupun mungkin ada juga penjelasan dari beberapa orang tokoh politik nasional seperti Pak Yusril Iza Mahendra yang mengatakan ya namanya sistem itu bisa bolak-balik, bisa maju mundur ya. Kalau kita menginginkan maju terus lah, jangan mundur. Kalau kita mundur lagi kan susah juga kita untuk maju ke depan. Dan Oke, baik. mengenai masalah kendala kita memang saat ini memang agak susah karena memang sistem kita yang proporsional terbuka ini seperti di Bukit Tinggi 18 partai politik Ya, itu ada 25 caleg, berarti kita sekitar berapa orang tuh? 400 lebih. 490, Tiga dapil. Ya. 488 apa sekitar segitu yang, dan kita di kota yang cuma penduduknya 120.000 yang mempunyai hak pilih sekitar 79.000 itu kan sangat susah sekali itu untuk mencari caleg. Ya. Dan sistem yang kita anut sekarang ini kan memang sangat rumit kalau kita bandingkan dengan negara lain yang sudah maju. Mereka banyak yang sudah memakai sistem distrik murni sehingga pencalonan itu lebih gampang dan tidak banyak. Dan kita lihat juga cost-nya dengan 25 orang per partai ini, itu berapa harus mengeluarkan biaya cek kesehatan. Ya. Padahal mungkin sebaiknya cek kesehatan itu dilakukan setelah orang ini terpilih. Oke, baik. Kalau seandainya orang terpilih ya kan kita tidak boros. Jadi dimulai dari situ saya sudah sangat boros ini sistem pemilu kita. Dan apalagi kita juga melihat jarang sekali juga orang yang ikut pencalegan itu yang gagal di tes kesehatan. Jadi salah satu kendala utamanya memang biaya tes kesehatan itu sangat biaya. Dan mengenai kuota yang harus kita cukupkan untuk ini, memang kita terus terang, apalagi kita partai yang baru lolos, kita juga sangat kesulitan untuk mencari caleg. Dan kita sudah berusaha, tapi alhamdulillah untuk caleg perempuan mungkin ya karena memenuhi ya kalau kita lihat statistik di Bukit Tinggi ini juga lebih banyak kaum ibunya daripada kaum pria, sehingga untuk kuota 30% untuk perempuan kita insya Allah bisa memenuhi. Bisa memenuhi ya. Caleg prianya yang kita masih kesulitan. Masih kesulitan. Tapi dalam konotasinya berarti untuk amunisi 224 boleh dikatakan hampir clear atau 80-90% dari Partai Umat? Untuk jumlah calegnya akan ikut mungkin sekitar 80%. 80%, baik. Untuk caleg perempuan ya masalah gender ini alhamdulillah kita sudah terpenuhi. Oke, baik. Ada satu sisi, bagaimana dengan eskalasi bacalek fobia? Fobia bagi tren partai yang meraih simpati milenial. Karena kalau lihat kita data kan milenial yang lebih dominan, pemilih pemula yang bergerakan di Partai Umat sendiri. Bagaimana? Dan juga kalau kita lihat milenial ini kendalanya, karena kita tahu sendiri juga warga Bukit Tinggi ini setelah mereka menamatkan sekolah tingkat menengah atas, umumnya mereka berangkat merantau keluar daerah, keluar provinsi atau juga keluar kota Bukit Tinggi. Baik. Itu mereka pada saat pemilu kan juga kadang sebagian besar juga jarang ya mereka ikut pulang ke rumah. Dan kita berharap nanti ya memang ini ya secara kesadaran dan juga mungkin ya dari KPU kita berharap anjuran supaya kaum milenial ini juga mempergunakan hak pilihnya. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih. Udah ada beberapa yang kami catat. Kita bergeser dulu, pemirsa. Ini beliau ini ke warna biru. Ada yang berputar di bawah itu Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wit, salah satu pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan atau cemilan. Yang salah satu produk saya yaitu sagun bakar yang merupakan cemilan khas Minang legend
dengan cita rasa manis gurih serta lumer saat masuk di mulut. Untuk Anda yang berminat dengan produk saya, bisa langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Saya siap menerima pesanan Anda dalam partai besar maupun kecil. Pak Asril, Ya. tentang mengakomodir kebijakan. Banyak antri nggak caleg sekarang di Nasdem, Pak? Iya, Banyak, Pak? banyak. Banyak, ke. Lanjutan pernyataan itu, antrian bacalek yang telah mendaftar di masing-masing partai pilihan, berarti sudah memilih Nasdem. Satu. Yang kedua, penetapan bacalek menjadi caleg yang akan diusung partai politik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Fauzan, ada di situ biaya. Apakah itu pemborosan? Apa mesti bacalek ini dengan biaya mahal, dengan nilai mahal? Atau bagaimana eskalasinya nanti? Dia belum ditetapkan, nomor punggung belum ada, sementara dia dah jor-joran, tahu nggak kepilih, Pak? Ya. Ini mungkin akibat efek domino sikap Nasdem Ya. terhadap Anies Rashid Baswedan yang benar-benar I love it bagi masyarakat Sumatera Barat. Ya. Silakan Pak Ketua Nasdem Kota Bukit Tinggi, Bapak Asril. Baik, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan yang hadir dalam pertemuan kita hari ini. Kami langsung saja mengingat waktu. Pertama, terkait dengan pembiayaan dalam pencalekan, bahwa sejak Partai Nasdem ini didirikan, kita sudah memiliki konsensus Ya. secara kepartaian bahwa yang namanya mahar politik Ya. juga berkontribusi terhadap perilaku korup di Indonesia. Oke, baik. Nah, kita dari awal-awal pendirian sudah menetapkan konsensusnya bahwa kita adalah partai politik tanpa mahar. Tanpa mahar, Pak ya? Tanpa mahar. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap konsisten. Oke, baik. Tetap Tapi konsisten. bukan berarti partai lain bermahar gitu ya, Pak ya? Bukan berarti begitu. Oh, bukan berarti begitu. Kita hanya meyakini bahwa apabila ada mahar politik Bagi Partai Nasdem? di mana saja, Oke, baik. apabila ada mahar politik, maka mahar politik itu akan berkontribusi terhadap perilaku korup. Baik, baik, baik. Apa ada eskalasinya politik uang nantinya? Bisa jadi? Bisa jadi itu Oke, yang baik. akan terjadi. Baik. Poin-poin. Oke. Ya. Pak Asril. Ini agak banyak sedikit saya bertanya ke Pak Asril. Karena elektabilitas dan dampak efek domino dari suksesi RI 1 untuk 2024 ini betul-betul membahana di partai pengusung, partai pendukung sekarang saat ini, Ya. termasuk juga umat, partai umat, Ya. juga salah satu Pendukung. Ya. pendukung yang akan rencana mengusung. Tapi eskalasi suatu saat bisa saja berubah. Namun yang ingin kami cari, apakah akan tidak kelabakan dengan membanjirnya caleg-caleg dari 3 dapil Kota Bukit Tinggi? Ya. Tentu kalau tidak dengan kepiawaian keputusan ini bisa menjadi blunder. Ya. Setelah dia tidak terpilih, apakah juga warnanya biru? Silakan Pak Asri. Warnanya jadi hitam. Warnanya jadi hitam. Jadi begini, untuk Partai Nasdem, Ya. memang benar Partai Nasdem adalah yang pertama menggaungkan Ya. kita memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ya. Tetapi perlu kita pahami bahwa ketika kita menggaungkan Anies Baswedan sebagai calon presiden kita Partai Nasdem, sebetulnya di Bukit Tinggi konstelasi caleg kita sudah cukup. Ya. Sudah melebihi, tetapi Melebihi, tidak banyak lebihnya. Ya. Karena apa? Setahun yang lalu kita sudah mulai rekrutmen. Ya. Kita mulai rekrutmen yang berkaitan juga dengan apa yang host sampaikan tadi, Ya. bahwa apakah ketika seseorang mencaleg itu butuh biaya yang sangat besar. Ya. Nah, kita menjawab pertanyaan ini Hmm. bahwa kita meyakini, Partai Nasdem Bukit Tinggi meyakini ada 3 poin. 3 poin yang menjadi catatan kita bersama, Hmm. bahwa seorang caleg
seorang caleg harus memiliki, yang pertama, seorang caleg harus orang cerdas, orang pintar. Ya. Yang kedua, seorang caleg harus orang yang berbasis. Ya. Yang ketiga, seorang caleg adalah orang yang punya banyak uang. Oke. Untuk bisa berhasil mencaleg, bahwa teman-teman kita yang mencalon harus memiliki salah satu dari tiga. Siap. Harus memiliki salah satu dari Tidak harus 3 itu ya? Tidak harus tiga. Oh iya, baik. Satu di antara tiga. Berarti Nasdem juga menerima caleg cerdas tapi miskin barangkali. Kita Oh terima. siap, oke. Kita terima. Kita koma dulu Pak. Siap. Kalau kota menyiap, siap ya. Oke, pemirsa, santai saja. Karena ini adalah balas dendam setelah puasa, jadi kami ngopi-ngopi dulu. Santai silakan Pak, kita ngopi saja. Oke, kita lanjut ke Pak Devri John. Pak Devri John, Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ini partai yang sering membuat hat-trick di Republik ini, ada di Sumatera Barat, ada di Kota Bukit Tinggi, di mana banyak para pengamat mengatakan Sumatera Barat ini adalah politik identitas. Kita geser dulu, kita tanya ke Pak Devri John. Oke, Pak Devri John, kira-kira dengan kondisi ini misi politisi, misi politis dan misi kerakyatan, bagaimana kira-kira menyikapi dari PSI sendiri terhadap amunisi 224 ini? Ya tidak mau lewatkan dong kontestasi ini, walaupun bagaimanapun pasti ada dari PSI. Nah, untuk memahami situasi dan kondisi daerah pemilihan, seperti apa kira-kira kebijakan dan paham mengerti dengan misi politik partai, misi kerakyatan yang akan diperjuangkan, efektivitas aspirasi kira-kira seperti apa dalam rangka persiapan amunisi ini, Pak Devri John. Silakan Pak. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang pada para narasumber teman-teman narasumber yang sudah berpengalaman di bidang politik. Jadi misi saya untuk Partai Solidaritas di Bukit Tinggi, baik, ada beberapa 3 hal yang akan mewarnai konsisten perpolitikan di Kota Bukit Tinggi. Pertama, saya mengarahkan nanti Tali Tigo Sapilin, Tengku Tigo Sejarangan. Siap. Yaitu akan merekrut nenek mama, alim ulama, cadek pandai. Ya. Dari nenek mama, alhamdulillah kita ada 3 orang datuk yang masuk jadi caleg. Ya. Dan dari ulama pun ada beberapa orang, 4 orang Ya. yang menjadi caleg yang bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekali karena caleg kita juga ada yang berlebih. Ya, oke. Nah, Siap. Jadi itu uniknya Bukit Tinggi, Pak. Ya. Jadi dalam hal ini saya akan memaparkan bagaimana cara perekrutan caleg Ya. di partai PS ini. Ya. Salah satunya kita mengevaluasi caleg seperti yang disampaikan oleh Pak Asril. Untuk mengevaluasi ini memang ada 3T. Ya. Tokoh, 3T. Tokoh, takah, tagih, tagih. Oke. dan 3 au. 3 Au, au. kasurau, kelapau, pegurau. Oke. Ya, baik. Jadi dalam hal ini kita kan mulai dari 3 tadi, Pak. Ya, Host. Tiga tadi karena dari unsur alim ulama, nenek mama, cadek pandai. Itu dari dasar kita. Ya. Yang ketiga adalah kita tidak ada mahar dalam perekrutan caleg tadi. Ya. Karena sesuai dengan visi misi dari Partai Solidaritas sendiri, Ya. Partai PSI tidak akan merekrut mantan caleg narapidana dalam hal koruptor. Baik. Apabila kedapatan koruptor, kami akan PAW. Ya. Makanya dari awal kita tidak memungut mahar Ya. dan tidak ada setoran partai. Oke. Nah, alhamdulillahnya kita diterima oleh masyarakat Bukit Tinggi. Ya, baik. Jadi yakin di situ bahasanya heterogen itu berjalan di Bukit Tinggi. Yakin? Ya, betul Pak ya? Betul. Bukan politik identitas ya? Bukan. Karena identitas itu diperdebatkan Pak. Identitas pedagang, identitas agama, identitas pebisnis, macam identitas. Iya. Identitas tukang montir, nanti kita bahas. Oke, baik. Saya balik dulu ke Pak Asril. Karena beliau ini sedikit lagi
akan lebih pusing akhir Mei nih ya. Ya. Akhir Mei, oke, baik. Baik. Akhir Maret. Akhir Maret Pak ya. 24 April. Udah harus ada keputusan ya. Urusan. Tapi yakin Bapak saat keputusan itu Bapak ada stay di Bukit Tinggi? Tidak akan melarikan diri? Insya Allah Insya Allah. Siap. kita harus jadi ksatria. Siap. Pemirsa, di sini senangnya kita. Ada Partai Umat, ada Partai Nasdem, dan ada PSI. Kita duduk sama santai dalam suasana Ramadan. Obrolan kita belum menjurus kepada Jakarta, terjauh amat. Cukup Bukit Tinggi, di sini-sini saja. Oke, baik. Kita ke Pak Asril. Pak Asril, dari sekian banyak caleg, saya yakin nih, saya kejar Pak Asril dulu. Dari sekian banyak caleg, ada 3 yang disampaikan tadi. Cerdas, berbasis, banyak uang. Ya. Salah satu. Kan salah satu. Bukan Bukan 3. Seperti Tritura itu, 3 tuntutan rakyat, tidak ya Pak ya. Oke baik, yang ingin saya tanyakan. Bagaimana di dalam itu paham dan mengerti dengan misi politik partai, dengan misi kerakyatan yang akan diperjuangkan setelah jadi. Jadi ada after before-nya Pak. Oke, silakan Pak Asri. Ya, terima kasih Yos. Jadi kenapa kita rekrutmen setahun yang lalu? Ya. Disitulah proses yang pertama kita membangun konsensus. Baik, bangun konsensus. Sebetulnya apa yang menjadi perjuangan partai kita. Ya. Kemudian setelah konsensus kita dapatkan, Ya. kita akan tarik teman-teman ini ke wilayah nomor 1 dan wilayah nomor 2. Oke. Wilayah nomor 1 yaitu adalah seorang caleg adalah orang pintar, orang Ya. cerdas, Oke, baik. smart people. Oke. Ya. Good. Di situ amunisinya sangat banyak sekali. Oke. Di smart people ini amunisinya sangat banyak Oke, sekali. Ya. sedikit Pak. Ya. Apakah nanti setelah Maret akhir nanti tidak keluar nomornya? Bapak yakin yang tidak pakai merek nomor punggung ini tetap biru? Ya. Yakin? Begini, kita dari sekarang sudah mulai. Ya. Sudah ada beberapa orang, Baik. ya kurang lebih 10 orang Oke. yang sudah menyadari bahwa kekuatan investasi politiknya, investasi sosialnya tidak mampu berkompetisi dengan teman-temannya, Ya. atau barangkali memiliki kesibukan-kesibukan lain yang tidak bisa ditinggal, Ya. atau memiliki kendala-kendala lain yang tidak bisa ditinggal, sehingga sudah menyatakan mundur Ya. dari pencalekan dan tetap akan membantu teman-temannya untuk meraih kemenangan tahun 2024. Jadi tetap biru Pak ya? Tetap biru. Oke, izinkan saya bergeser dulu Pak ya. Boleh. Udah dijaminkan tetap biru tadi ya. Oke, saya catat itu. Baik. Pak Fauzan. Karena sekarang lebih banyak dari caleg perempuan, seandainya tidak memenuhi dari yang laki-laki, tapi apakah itu tetap dalam kuota pemenuhan Pak? Silakan Pak. Yang dibatasi itu atau yang diberikan ketentuan itu kan minimal 30% untuk caleg ya. perempuan. Kalau untuk caleg laki-laki memang kadang kita sedih juga nih. Ya. Kalau perempuan ada batas minimumnya. Kalau kita laki-laki kan tidak ada. Jadi Ya. mungkin perempuan semua pun yang dicaleg mungkin tidak ada persoalan mungkin. Ya. Kalau laki-laki semua tidak boleh, tapi kalau perempuan semua boleh. Jadi Ya. ada diskriminasi juga kadang kita lihat. Ya, diskriminasi Pak ya. Aturan yang ada di negeri ini. Ya. Ya. Pak Astrid dia ketawa karena udah nyaman Pak. Silakan Pak. Lanjut. Jadi ya tadi kan juga sudah sampaikan oleh Pak Asril kalau Ya. seandainya ada yang tidak mencaleg nanti tapi akan tetap bertahan untuk mendukung teman-temannya yang lain. Kalau kita berharap nanti kalau ada kelebihan itu digeser lah ke kita. Oh, digeser. Oke, baik. Supaya kita cukup juga. Berarti tidak di DPR saja ada bilik-bilik kecil ya. Nanti di OST ada juga bilik-bilik kecil kita Digeser. salurkan. Nanti toh kita akan koalisi juga setelah itu. Siap. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, sangat hangat komunikasi malam ini. Bahwasanya kita sepakat udah ada yang tos-tosan, tidak hari ini 2024, karena kita membicarakan amunisi 2024. Oke, sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah malam ini kami dijabani Pak ya?
dijabani oleh pelaku industri rumah tangga, dan juga ada koperasinya, ada UMKM-nya dengan sekian banyak permasalahannya. Di antara produk-produk industri rumah tangga, ada Karopa Sanjay Yanti, ada rasa padeh, ada rasa manis, kami loleh. Ada juga itu dendeng. Dendeng yang dibuat bukan dari daging. Dendeng yang diolah dari daun pucuk ubi. Itu daun pucuk ubi. Indonesia aja daun pucuk ubi. Sangat gurih, badarua. Saya rasa pemirsa juga harus mencoba. Lanjut kita ada juga randang kancah sakancah. Dibikin secara tradisional dan juga terjaga hygiene-nya, kebersihan bersertifikasi halal. Dan itu sudah tanpa bahan pengawet. Ada juga kopi Amai Kami yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Ini yang akan kita angkat ke depan. Oke, lanjut kita ada sagun. Di sudut ada sagun. Itu dibikin oleh industri rumah tangga juga. Nanti setelah ini akan ada periwara. Oke, baik. Sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Kita berikan waktu untuk yang lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya adalah Ketua Koperasi Izihar Rahmatan Inayah. Saya mempunyai produk kopi yang saya beri nama Amai Kame. Jika Anda seorang penikmat atau pencinta kopi, Anda pasti akan penasaran kenapa namanya saya kasih nama Amai Kame. Ini adalah nama dari warisan nenek saya. Jadi kopi ini sengaja saya inovasikan dengan rasa aroma kayu manis. Dan saya inovasikan dengan gula semut aren yang bernama Golsi. Dan kemudian saya tambahkan juga dengan rasa jahe. Jika Anda ingin merasakan bagaimana sensasinya kopi Amai Kame ini, silahkan Anda hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Kartika dari Sungai Janiah, Baso, Kabupaten Agam. Jadi selama ini Anda mengenal dendeng itu terbuat dari daging. Nah, sekarang dendeng daun singkong dari 3 putra, bahan dari daun singkong, yang rasanya enak, gurih, dan mantap di lidah. Ya, baik. Kembali lagi bersama saya Suhardal dalam Lentera Rakyat Official. Obrolan santai terukur. Baik, kita kembali lagi berbincang dengan narasumber kita. Kita masuk lagi ke arena amunisi 2024. Baik, sekarang tadi saya ke Pak Fauzan, sekarang saya ke Pak Davrizon. Begini, ada di dalam itu misi politis dan ada di dalam itu misi kerakyatan. Kita tidak melihat apakah itu like and dislike atau pemahaman yang kurang. Yang jelas saat ini tidak dapat kita pungkiri hadirnya PSI di Kota Bukit Tinggi ini suatu terobosan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau partai besar, wah itu saya rasa biasa-biasa saja. Tapi kalau ini luar biasa. Nah, yang ingin saya mau saya sampaikan, bagaimana memahami situasi kondisi terhadap daerah pemilihan dengan adanya Partai Solidaritas Indonesia ada di Bukit Tinggi. Silakan Pak Davrizon. Baik, Os, terima kasih. Jadi visi misi PSI sendiri untuk masyarakat itu seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Bukit Tinggi. Baik. Tanpa mengenal siapa dia dan apa tujuannya dan apa pekerjaannya. Oke. Contoh, salah satu contoh, ada salah seorang anggota dewan kita yang di beberapa daerah itu dari juru parkir menjadi anggota dewan. Kenapa tidak kita berarti juru parkir itu cerdas berarti Pak ya?
cerdas. Cerdas, baik, baik, baik. Kenapa tidak? Mereka yang notabene-nya, mohon maaf, tidak mempunyai anggaran yang besar Ya. maju menjadi caleg, akhirnya rezeki dapat sama dia. Dia jadi anggota dewan. Anggota dewan ya. Dan di Yogyakarta itu adalah tukang gojek. Ya. Jadi intinya adalah PSI ini tidak memandang siapa, apakah dia pejabat, apakah dia akademisi, Ya. maupun beliau itu adalah seorang juru parkir dan tukang ojek tadi. Baik. Jadi itu konsep dasar dari PSI. Ya. Tidak memandang siapa dia, Baik. apa jabatannya, dan berapa uangnya. Tidak. Karena kita tidak mengutamakan materi. Oke, baik. Akan tetapi untuk amunisi 224 terpenuhi, Pak ya? Terpenuhi insya Allah. Terpenuhi insya Allah, Pak ya? Ya. Oke, baik. Berarti ini kekuatan-kekuatan baru akan muncul di suksesi 2024. Saya setuju nih, kalau 2024 ini ribut begini, setuju saya. Ikut saya. Sekarang saya ke Pak Asril. Tentu tidak mudah yang melanjutkan dengan memulai. Ya. Sedangkan PSI sendiri memulai. Sedangkan Nasdem melanjutkan Ya. dengan ada beberapa. Nah, dalam rangka itu ada suatu korelasi. Bagaimana untuk membangun citra suatu partai dengan kepentingan suatu daerah. Silakan, Pak. Ya, kita secara nasional kita punya visi Oke. tentang Indonesia, yaitu untuk mencapai cita-cita luhur berbangsa. Oke. Tetapi secara spesifik, Ya. kita juga punya cita-cita Ya. tentang bagaimana Bukit Tinggi ke depan. Ya. Tentunya di sini kita berupaya untuk mengenali Ya. potensi-potensi daerah dan kelemahan-kelemahan daerah. Dan kita siapkan amunisi kita bagaimana cara menutup kelemahan-kelemahan di daerah tersebut. Oke. Nah, kelemahan yang ada di dalam suatu daerah. Kita tahu Provinsi Sumatera Barat juga dalam eskalasi nasional juga tidak terlalu signifikan. Ya, signifikan, Pak ya. Itu dari sisi kuantitas barangkali. Kalau kualitas perlu kita lihat lagi di 2024 ini. Karena ada juga sinonim saya yang viral terakhir ini, kalau politisi dahulu itu adalah seorang cendekia atau cendekiawan. Akan tetapi politisi zaman Z ini ya, zaman now ini banyak artinya pancidoan gitu. Jadi oke, pemirsa, yang dikatakan pancido itu adalah menusuk dari belakang. Itu kira-kira pengertian dari bahasa daerahnya. Nah, menyangkut ini termasuk emban kearifan lokal. Mengelola suatu yang besar ini seperti Nasdem itu tidak mudah. Dengan dalam rangka kearifan lokal. Nah, kira-kira dalam sisi ini ke depan untuk menentukan amunisi ini, berapa persentage untuk mengambil kearifan lokal ini? Silakan, Pak Sri. Iya, sebetulnya kalau persoalan penciduan tadi, Ya, bahwa pemilu ini memang sangat luar biasa. sangat luar biasa. Nah, ketika Di cidonya atau di cendekiawannya? ketika pemilu terjadi, Ya. semua kekuatan akan keluar. Baik, termasuk penciduan. Kekuatan jahat akan keluar dan kekuatan baik akan keluar. Baik. Nah, di sini kita berbicara tentang kearifan lokal. Ya. Bahwa kita, masyarakat Bukit Tinggi, memiliki satu kewajiban untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita unik. Oke. Ketika kita tidak mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kita unik, orang tidak akan memiliki kepentingan untuk datang ke sini. Oke. Berarti itu adalah suatu nilai marketing berarti ya? Ya. Oke, baik. Kita koma dulu. Pak Fauzan, Ya, Bos. ada tadi disampaikan bahwasanya keunikan itu salah satu telemarketernya. Walaupun kontekstualnya itu muncul dari politik, tapi akan berdampak. Nah, sekarang dengan Partai Umat, kira-kira berapa kalau kita tarik ke milenial dengan kearifan lokal ini? Karena sedikit banyaknya ya minimal yang mau caleg itu paham wilayah, apa pernah jadi RT, taruhlah dulu. Nah, kira-kira
di dalam mengemban visi misi umat ini, apa yang ada di Partai Umat Kota Bukit Tinggi sendiri? Silakan, Pak Fauzan. Baiklah, host. Proses rekrutmen yang kita lakukan memang kita tidak bisa seperti Nasdem, partai besar yang sudah lama. Kita partai umat yang Berarti diakui besar, Pak ya? Oh, diakui. Oh, diakui besar, kayak baik. Silakan. Saudara tua ini. Oh, siap, saudara dulu tua. saudara muda. Iya. Sekarang saudara tua. Oke. Dan kita siap untuk mendukung ke depannya seperti saya bilang tadi. Sekarang kita berkompetisi, tapi setelah itu kan kita juga bisa berkoalisi. Kan? Oh, kompetisi bisa berkoalisi. Berkoalisi. Setuju, saya lanjut, Pak. Lanjut. Ya, host juga orang olahraga, saya orang olahraga, dan beliau juga orang olahraga. Ya, kita akan sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas. Dan kita berusaha untuk bisa berkompetisi, saling bertanding, saling bersaing, sehingga akan menghasilkan kualitas yang bagus. Oke. Suatu negara, suatu wilayah, suatu daerah, kalau tidak mempunyai kompetisi yang bagus, itu tidak akan menghasilkan makhluk-makhluk yang bagus atau orang-orang berkualitas. Oke. Baik. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan kompetisi yang baik, kompetisi yang sangat ketat, itu pasti hasilnya akan bagus. Oke. Selama ini kan kompetisi kita tidak begitu bagus, jadi ya, hasilnya seperti sekarang ini. Dan kita pengen merubah situasi ini sehingga ke depannya kompetisi yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan akan terpilih orang-orang yang baik. Ya. Dan kita walaupun sekarang berkompetisi untuk pileg, nanti untuk misalnya pemilihan kepala daerah, kita akan berusaha mencari koalisi-koalisi sehingga kita bisa bekerjasama dengan baik, bukan cuma sekedar mencari lawan, mencari kompetitor, dan kita ya bersaing parah, atau istilah orang politik ini adalah perang tanpa darah, peperangan itu adalah politik berdarah. Kita ya tidak mau seperti itu. Kita bagaimana ke depannya nanti kita bersaing dengan baik, bersaing dengan ketat, dan berusaha memaksimalkan semua kemampuan kita untuk mencapai hasil terbaik. Dan setelah itu kita akan berusaha mengelola kota ini dengan baik. Karena tidak dikelola dengan baik, ya mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Walaupun sebenarnya Bukit Tinggi ini walaupun ya tidak ada pemerintahan yang baik akan jalan juga. Sudah bisa autopilot ini Bukit Tinggi ini. Karena dari dulu kita sudah sangat maju sekali, dan kalau kita bilang tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia pada awal abad 20 itu gurunya adalah orang kita di sini. Ya. Tapi sayangnya sekarang ya dalam segi pendidikan pun kita sudah tertinggal jauh dari daerah lain, dan kita pengen mengembalikan bagaimana seperti yang Pak Sri bilang tadi, kecerdasan itu kembali ke Kota Bukit Tinggi. Ya. Sekarang anak-anak terbaik di sekolah yang ada di Bukit Tinggi, mereka lulus SMP, banyak yang sekarang sekolah ke Padang Panjang. Oh, dulu orang Padang Panjang sekolah ke sini. Bukit Tinggi ya. Nah, itu yang kita kembalikan ya, mengembalikan kecerdasan dan kebaikan ke Kota Bukit Tinggi. Mengembalikan kecerdasan dan kebaikan. Sehingga kita bisa memakmurkan, mungkin ada kendala tadi bagaimana membuat kemasan yang bagus. Kalau kita sudah cerdas kan nggak ada susah kita bikin kemasan yang bagus. Kalau kita sudah cerdas dan baik, kan nggak susah kita mengumpulkan dana, mencari uang, mencari modal. Tapi kalau kita tidak cerdas dan tidak baik, mungkin orang juga tidak percaya memberikan pinjaman kepada kita walaupun kita mempunyai agunan. Tapi kalau kita sudah cerdas, sudah baik, ya mungkin tanpa agunan pun kita bisa dapat pinjaman atau dapat permodalan. Kalau tadi ada ibu-ibu kita yang mengatakan, ya kita sudah capek berurusan dengan bank, karena kita sama-sama tahu tingkat suku bunga di bank itu sangat tinggi sekali. Kalau kita berusaha sekarang ini di Kota Bukit Tinggi, kalau kita mengandalkan pinjaman, itu pasti kita cuma akan sanggup untuk membayar bunga saja. Ya, oke. Dan untuk kitanya, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Karena ya permodalan, biaya permodalan kita di negara kita ini masih sangat tinggi, sehingga kita berusaha dengan mengandalkan modal pinjaman akan sangat susah. Nah, jadi itu yang kita cari, bagaimana kita mempunyai kemampuan yang baik dalam berusaha, sehingga banyak orang yang siap untuk memodali, atau kita bikin BUMD lah. Bikin koperasi, bikin BUMD, sehingga ya bisa dimodali oleh daerah. Itu inti poinnya tadi Pak Fauzan, apakah yang diberatkan itu bunganya atau mudaratnya? Silakan Pak. Kalau kita lihat, kalau kita bicara secara konvensional tentu bunga. Tapi kalau kita bicara secara bank syariah itu adalah pembiayaan. Pembiayaan. Kalau kita konversi, kan mungkin sekarang malah yang
pembiayaan syariah itu kalau kita konversikan menjadi tingkat suku bunga mungkin lebih tinggi pembiayaan itu. Betul. Ya kalau kita mau ngomong secara terbuka dan fair-fair aja. Ya, ya, Dan kebetulan saya berasal dari latar belakang pendidikan saya memang keuangan perbankan. ya. Dan saya sangat paham bagaimana awalnya Bank Muamalah Indonesia itu berdiri tahun 92 itu saya. Jadi harus pintar-pintar label berarti Pak. Melabel. Packaging, kemasan, Kemasan, packaging. marketing. Oke, baik. Kita koma dulu, kasihan. Kita ke Pak Devrizon ini. Saya agak tertarik dengan beliau. Pak Devrizon, selaku newcomers. Di sebelah Bapak, partai besar Pak. Iya. Di sebelah Bapak lagi, kerangkanya besar Pak. Nah, balik lagi saya ke Pak Devrizon. Saya belum tahu ukuran size-nya, saya belum. Bagaimana Pak Devrizon menyikapi ini, PSI menyikapi ini. Dengan notabene-nya, uniknya Bukit Tinggi. Silakan Pak. Terima kasih host. Jadi dalam hal kontestan politik, kita tidak melihat seberapa besar partai tersebut. Oke. Berarti Bapak nggak gentar dengan Asep? Enggak, Nggak gentar sama ya? sekali tidak. Siap Pak. Lanjut. Yang kedua adalah kita akan terus berusaha Oke. sesuai dengan target yang kita capai. Baik. Baik. Minimal mungkin internal partai yang tahu Ya. berapa target kita. Ya. Dalam hal itu, kita akan evaluasi seluruh caleg-caleg yang ada, yang kita miliki. Ya. Dan sejauh mana potensial-potensial caleg yang kita miliki tersebut. Baik itu Nasdem sebagai partai besar, Ya. kita jangan melihat orang itu besar, Ya. tapi tetap kita lihat kecil. Nah. Kalau kita melihat orang besar, kita sebelum kita mulai perang, kita udah kalah. Oke. Tetapi itulah konsep saya Ya. untuk memajukan dan memawarkan PSI di Bukit Tinggi. Oke. Jadi dalam hal itu, kita bertarung sportif. Ya. Dan yang pesta demokrasi itu adalah sebenarnya pesta rakyat. Ya. Jadi kalau saya berharap secara pribadi sebagai ketua partai PSI, marilah kita bersama-sama membentuk berkompetisi Ya, kompetisi. Baik. dalam hal pencalekan ini Ya. dan menjalin silaturahmi persaudaraan kita. Ya. Baik. Jujur host, sebelum saya menerima SK, Ya. saya sudah menemui ketua-ketua partai di Kota Bukit Tinggi. Ya. Saya caleg PSI. Suwon apa ya? Ya, Ya. saya ketua PSI di Kota Bukit Tinggi. Ya. Periode 2021 sampai 2027. Jadi dalam hal ini kita udah dikenal sama ketua-ketua partai yang baik yang besar maupun yang non parlemen. Ya. Karena kita semua ini adalah saudara, Ya. tidak dianggap sebagai musuh. Oke. Nah, Oke. makanya saya berharap nanti di Pileg 2024 bentuklah persaudaraan kita. Ya. Jangan saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ya. Ya. Kita lihat contohnya dalam pilkada. Sampai sekarang sudah ada SK, sudah ada pengangkatan secara konstitusi, masih juga angek tadah daripada galeh. Ya. Ya. Sampai sekarang. Makanya ke depan kita berasumsi positif. Ya. Apapun partainya, siapapun presidennya. Oke. Karena kita adalah saudara, 25 km persegi Ya. Kota Bukit Tinggi. Berarti Bapak merasa, Pak Devrizon merasa juga luas 25 km, hangatnya 2.500 barangkali. Ya, sangat Oke. merasakan. Baik, itu saya nggak salah, saya pernah saya memposting itu tuh kalau nggak salah saya. Oke. Dengan ada rasa itu tadi Pak, di antara banyak partai. Arti kata Bapak bertiga merupakan tokoh sentral perpolitikan di Bukit Tinggi dari 19 Pak Fauzan ya? 18. 18. Dari 18 Bapak merupakan tokoh-tokoh sentral. Saya ke Pak Asril, bisa nggak keterjaminan ini Pak? Kata seperti kata pepatah Pak, gajah yang berantem, semut tentu menghindar dia Pak. Semut tentu menghindar. Apakah ada prejudice ini kira-kira bagi partai besar seperti Bapak? Terhadap misalkan terhadap PSI, terhadap umat, walaupun nanti akan berkoalisi gitu loh. Tapi dalam kita mengangkat kecerdasan kembali ke Bukit Tinggi, apa yang akan Bapak sampaikan? Sedikit saja. Iya. Sebetulnya kita Partai Nasdem tidak merasa besar. Tidak merasa besar. Tidak merasa besar. Justru yang kita lakukan adalah kita berjuang dengan sangat keras. Oke. Kita berjuang dengan sangat keras. Jadi Partai Nasdem tidak merasa besar, tidak merasa besar. tapi dibesarkan. Tapi kita berjuang dengan sangat keras. Oh, untuk berjuang menjadi sangat keras, besar. baik. Oke. Paling tidak
setahun terakhir, kalau saya tidak salah ini, kalau saya tidak salah, satu-satunya kantor partai yang aktif setiap hari itu Partai Nasdem. Nasdem, ya. Itu perjuangannya luar biasa. Ya. Kita memberikan tekanan-tekanan keras kepada caleg-caleg kita supaya mereka bekerja keras, supaya mereka melakukan komunikasi-komunikasi Ya. dengan calon konstituen. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman kita mengatakan kita besar. Teman-teman kita mengatakan kita besar, meskipun kita tidak merasa besar. Oke. Kita jadi seperti ini karena kita kerja keras. Kerja keras. Saya yakin kalau teman-teman kita melakukan waktu masih panjang, 1 tahun lagi, teman-teman kita ini juga akan dinilai orang menjadi partai-partai besar. Partai besar. Oke, baik. Pak Fauzan, yang disampaikan oleh Pak Asril tadi, tidak jauh beda yang mau saya tanyakan. Bagaimana Partai Umat menyiasati dengan fenomenal-fenomenal yang muncul? Kalau umat, Partai Umat tidak bisa juga dipandang sebelah mata. Satu, karena yang memandang itu bukan pijak, Pak. 2 matanya melihat. Apalagi ketokohan. Kalau sebelah mata tuh mau sniper tuh. Mau sniper, Pak. ya. Pasti 2 belah mata. 2 belah mata. 2 belah mata. Oke, apa kira-kira terapi yang akan diberikan untuk bacalek yang akan mengangkat kalau umat ini? Sedikit saja. Kita dari Partai Umat, karena memang kita belum mempunyai kantor yang representatif seperti Partai Nasdem tadi, jadi kita lebih banyak kita keliling melihat secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat Kota Bukit Tinggi, Oke. apakah itu ya masyarakat biasa, apakah itu juga pedagang atau pelaku usaha lainnya, atau bagaimana kita juga melihat langsung bagaimana jalannya birokrasi pemerintahan. Jadi kita selalu keliling setiap hari. Mungkin dengan host ini juga kita sering bertemu, dengan yang lain kita juga sering ketemu dengan teman-teman partai yang lain. Dan ya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu, karena kalau tidak ya kita akan jauh tertinggal. Dan walaupun seperti host bilang itu, walaupun kita memang partai baru, partainya baru, tapi yang akan ikut sebagai kontestan di Partai Umat ini, kalau istilah ya sudah banyak yang bugi-bugi lamo juga nih orang. Iya, siap. Yang orang yang sudah pernah ikut dan sudah pernah mengurus partai, tapi sekarang mengurus partai baru. Tapi mungkin mempunyai energi yang sudah berbeda. Mungkin dulu dengan sekarang. Saya dulu juga pernah berpartai, mungkin energi saya juga sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu masih muda, masih kuat. Kalau sekarang mungkin ya sudah agak turun, tapi ya seperti yang disampaikan oleh Kakanda saya ini tadi, ya kalau umur sudah semakin tua ya kecerdasannya harus ditambahkan. Kalau badan sudah lemah, kalau kecerdasan sudah turun juga kan susah ya. Mungkin kecerdasan dan kebijaksanaan lagi yang kita lakukan, sehingga ya kita tidak jauh tertinggal dengan partai-partai yang sudah besar, atau partai-partai yang apalagi juga PSI yang milenial yang banyak, kalau di pusat sampai daerah milenial banyak, jadi energik sekali. Ya kalau kita berusaha bagaimana semakin bijak, semakin cerdas dalam berbuat, sehingga kita tidak tertinggal jauh. Siapa tahu mudah-mudahan kita walaupun ya paling terakhir lolos, siapa tahu yang terbanyak suaranya besok kan. Amin. Yang penting kita berusaha. Baik, berarti kita sepakati dulu di season 2 ini. Kita kembalikan kecerdasan ke Bukit Tinggi dan kebaikan ke Bukit Tinggi. Kebaikan ke Bukit Tinggi. Setelah itu kita siapkan amunisi yang tahu dan paham terhadap kearifan lokal yang di Bukit Tinggi. Sisi lain, siap berkontribusi dan siap berkolaborasi. Demi kebaikan Bukit Tinggi. Demi kebaikan Bukit Tinggi. Desnak kebaikan masing-masing partai. Individu. Sepakat kita, Pak? Sepakat. Baik. Pemirsa, Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Santai-santai saja, karena bawaan puasa barangkali. Akan tetapi kami titip pesan juga, bahwasanya kita malam ini sangat spesial. Didampingi oleh produk-produk UMKM yang ada di Kota Bukit Tinggi, baik itu industri rumah tangga, di mana Bukit Tinggi merupakan inovasi kuliner yang terbarukan dan sangat tradisional. Kita ikuti nanti dulu setelah pesan-pesan berikut ini.
Ini adalah produk saya yang kedua, yaitu randang sakancah gadang. Seluruh dunia pasti kenal dengan namanya randang. Randang ini adalah masakan khas dari daerah Sumatera Barat. Bagi perantau Minang yang berada di luar sana, akan rugi sekali jika tidak mencoba rasa randang sakancah gadang. Karena randang ini mempunyai bumbu khas yang diracik sendiri dan beda rasanya dengan randang-randang yang lain. Randang sakancah gadang enak di lidah, lancap di hati. Oke, baik, kembali lagi bersama saya Suarnel dalam Lentera Rakyat Official. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke penghujung dari sesi ketiga ini dengan tema dan topik kita amunisi 2024 dengan para penggawa politik yang ada, partai politik yang ada di Kota Bukit Tinggi saat ini saling berkompetisi, akan tetapi siap untuk berkolaborasi. Oke, baik, kita kembali dulu ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, dengan kalau kita total jumlah bacalek atau caleg yang ada, bacalek mungkin lebih dari 700-800. Sedangkan yang akan terjun berkompetisi sekitar 480-an. 464 orang. Oke, saya kaitkan tadi dengan yang disampaikan Pak Asril. Itu ada orang-orang yang terdiri dari orang-orang cerdas. Berarti kan ada 463 persentasenya orang-orang cerdas yang ada dan orang-orang yang berbasis. Ditambah lagi orang yang banyak uang, tapi dominan yang ada adalah terutama adalah kecerdasan. Nah, kira-kira di Partai Umat sendiri basis yang akan digunakan itu seperti apa? Silakan Pak Fauzan. Sekarang kita berusaha untuk mencari orang yang sudah mulai bisa memahami persoalan-persoalan yang ada di Kota Bukit Tinggi, sehingga nanti orang-orang ini yang bacalek atau calegnya kita nanti itu yang paham persoalan Kota Bukit Tinggi. Oke. Kalau tidak paham, seandainya mereka terpilih pun karena kecerdasan, karena punya basis atau punya kemampuan keuangan yang kuat, tentu ya susahlah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ya. Karena persoalan-persoalan yang akan dihadapi sebagai seorang legislator itu bukan persoalan sepele, bukan persoalan main-main, bukan persoalan yang semua orang bisa menghadapi. Jadi butuh pemahaman, pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan baik. Kalau tidak, kita bisa melihat di hampir seluruh wilayah Indonesia kalau orang yang tidak berpengalaman duduk, tidak tahu mau ngapa-ngapain, akhirnya terjadilah kekacauan birokrasi, kekacauan sosial, kekacauan politik. Oke, apakah di dalam itu dengan diciptakan demikian kita ciptakan kader yang akan kita berangkatkan di kontestasi 2024 nantinya, ini adalah merupakan amunisi. Nah, bagaimana dengan senioritas? Apakah nanti setelah duduk atau memang rezekinya ada di situ untuk membela panji-panji partai, apakah ada senioritas di dalam itu? Silakan. Yang pertama yang kita lihat tadi itu, kita mencari orang-orang yang bisa memahami kondisi yang ada. Untuk memahami kondisi yang ada ini tidak saja orang ini harus pernah duduk di legislatif atau juga pernah duduk di birokrasi atau di organisasi masyarakat, institusi lainnya. Tapi memang orang yang sudah memahami persoalan suatu kota itu apa yang menjadi persoalan. Seperti Bukit Tinggi sekarang ya misalnya masalah sampah, masalah air minum, masalah pasar, masalah olahraga, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pariwisata. Apakah bacalek kita ini paham persoalan-persoalan itu? Dan kita mencari orang yang kira-kira paham dengan persoalan itu, dan kalau seandainya mereka belum bisa untuk memahami itu semua dengan baik, kita akan berusaha memberikan pemahaman-pemahaman. Sekarang kita tahu di Bukit Tinggi ini ada rumah sekitar kurang lebih 30.000 rumah. Pelanggan PDAM itu sekitar 9.000. Tapi dari yang 9.000 itu yang tersalurkan air itu paling 45%, tidak sampai 50%. Artinya sekitar 4.000 rumah.
Dan Ya. itu juga tidak bisa diairi 24 jam. Paling itu juga cuman bisa dialiri air sekitar 4 jam per hari. Solusinya apa? Berarti kita harus mencari sumber air minum, kita harus memperbaiki pipa-pipa untuk eh, distribusi air. Hmm. Sekarang kan ya ini seperti terabaikan masalah air, Oke. masalah sampah. Selama ini sampah kita buang ke Payakumbuh, Oke. tempat pembuangan sampah, dan besok mungkin tidak bisa juga kita pakai itu, kita harus cari solusi. Sekarang banyak lembaga-lembaga atau badan-badan usaha yang mempunyai sampah yang cukup banyak, tapi mereka cuma membayar retribusi yang nilai sangat kecil. Ya. Ini solusinya seperti apa? Apakah mereka harus mengurus sampah sendiri dan kita sebagai pemerintah memfasilitasi untuk bagaimana membayar retribusi sampah ini, atau bagaimana? Pendidikan. Kita melihat dulu sekolah di Bukit Tinggi ini seperti SMP 1 Kota Bukit Tinggi ini adalah sekolah yang pertama di Pulau Sumatera. Artinya kita pelopor pendidikan di Pulau Sumatera. Ya. Apalagi tokoh pergerakan nasional awal abad 20 itu juga gurunya juga adalah orang kita di sini. Ya. Tapi sekarang kita sudah ketinggalan dari daerah lain. Kita menganggap kita suatu kota pendidikan, tapi pendidikan dasar yang kita punya di sini. Oke. Kita tidak mempunyai pendidikan tinggi yang baik di sini. Ya. Sehingga kalau kita lihat berapa banyak mahasiswa yang melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah ke luar kota Bukit Tinggi, itu kalau kita bandingkan itu biayanya 1 tahun itu mungkin sudah sama atau hampir sama atau mungkin juga bisa lebih besar dari APBD Kota Bukit Tinggi. Suatu hal yang luar biasa. Ya. Pendidikan kesehatan. Kita mempunyai banyak rumah sakit, tapi masih banyak orang-orang kita yang pergi berobat ke luar negeri, ke luar kota. Kenapa? Apakah kita tidak percaya dengan sistem kesehatan kita di sini? Pariwisata. Kita berbicara pariwisata. Tetapi apa yang bisa kita banggakan dengan pariwisata, sedangkan sekarang saja itu Bukit Tinggi sudah tidak termasuk destinasi wisata oleh Departemen atau Kementerian Pariwisata. Oke. Tadi sedikit saya lihat, di situ ada pendidikan, ada pariwisata, ada pengairan atau PDAM. PDAM ada Terus ada lagi di sampah. sisi lain sampah. Oke. Dalam konteks itu, ini merupakan saya lihat adalah suatu komitmen dari Partai Umat. Nah, Ya. yang ingin poin yang mau saya tanyakan, apakah ini terduplikasi dengan baik kepada bacalek-bacalek yang akan dibekali ini? Kita akan membekali bacalek-bacalek kita Baik. persoalan ini. Ya. Apa persoalan yang ada di Bukit Tinggi dan kira-kira solusinya seperti apa, dan kita akan mencoba mencari narasumber-narasumber yang kompeten yang bisa untuk memberikan kita solusi akan hal ini dan memberikan pencerahan kepada bacalek-bacalek kita nanti. Baik, tapi konteksnya dengan yang terjadi di amunisi 2019 ini seperti apa? 2019 kita tarik ulur belakang dengan produk yang ada sekarang di parlemen. Kira-kira seperti apa pola? Ini berapa terakomodir kira-kira presentasi? Silakan. 2019 saya tidak mengikuti kontestan pemilu, sehingga ya kita tidak mengikuti juga bagaimana proses rekrutmen yang ada. Tapi ya dengan kondisi sekarang yang ada, kita memang ya karena sangat terdampak oleh COVID-19. Dan juga sekarang juga di pusat juga gonjang-ganjing tentang ya itu tadi perpanjangan pemilu, terbuka tertutup. Dan saya rasa ini suatu hal yang tidak perlu. Akhirnya ini berdampak juga ke daerah. Di daerah sini juga tidak banyak kegiatan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti tadi. Persoalan sampah mungkin tidak bisa terselesaikan dengan baik, karena ya untuk menyelesaikan persoalan sampah itu butuh dana yang besar. Untuk menyelesaikan persoalan air minum itu juga butuh dana yang besar. Pendidikan kesehatan ya mungkin ya karena kemarin hampir atau mungkin lebih 2 tahun orang daring, jadi kita lihat mungkin ada suatu kekurangan juga di antara siswa-siswa kita yang terdampak oleh ada kejadian ini. Tapi pendidikan kan sudah dibantu, Pak. Pendidikan uang komite sudah digratiskan. Nah, kita melihat bukan dari segi pembiayaannya, tapi dari proses belajar mengajarnya ini yang kita kalau kalau dari bantuannya mungkin sudah ada, tapi mungkin ya belum begitu efektifnya pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ini. Oke, baik. Pak Devrizon,
dengan sekian banyak permasalahan kota, otomatis ini bisa terduplikasi kepada bacalek-bacalek dari PSI nantinya. Apakah yang ada di Partai Umat itu bisa terakomodir atau ada trik lagi dari permasalahan-permasalahan kota ini yang akan diadopsi kepada bacalek di PSI sendiri? Bagaimana? Silakan Pak Derizal. Oke, terima kasih host. Jadi seperti yang disampaikan oleh rekan kita Pak Fauzan Hafiz dari Partai Umat, itu memang spesifikasinya, karena beliau telah pernah menjadi anggota Dewan Kota Bukit Tinggi. Untuk PSI sendiri, kami akan menekankan masalah ABS SBK. Karena selama ini Bukit Tinggi tercatat itu sekitar 1.420 data yang terakumulasi terindikasi LGBT di Kota Bukit Tinggi. Saya juga pernah dulu menyampaikan kepada wali kota sebelumnya, Nyi Ramlan, bahwa saya memiliki program 69 tanpa elektronik. 69 maksud saya itu dari jam 6 sampai jam 9 malam. Itu kita fokus dengan pendidikan keluarga di rumah. Seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat Nabi adalah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dan keluargamu dulu dari siksa api neraka. Jadi dalam 669 itu jam 6:30 kita sebagai PNS apapun pekerjaan kita harus sudah ada di rumah. Setelah mandi bersama jam 5 kan. Terus masuk ke siap-siap untuk sholat maghrib bersama dengan anak-anak. Setelah itu, setelah sholat maghrib, kita tadarus dengan anak-anak. Hanya dengan kacang goreng, kita bisa bercanda dengan anak. Disitulah dampaknya kebersamaan. Kita lihat sekarang ini, apakah kita masih ada makan bersama dengan anak di rumah? Palingan kita titip ayam chicken di rumah untuk bawa pulang ke anak. Bukan itu yang diharapkan anak. Makanya sampai sekarang saya lihat anak-anak kita setelah maghrib, dia berkeliaran keluar. Tidak ada pendidikan seperti itu. Jadi walaupun ada program pemerintah dalam pendidikan keluarga, saya nilai itu tidak efisien sama sekali. Tidak efisien sama sekali. Karena tidak ada outputnya. Dalam suatu proses itu adalah input, output, dan input, proses, dan output. Input ada, tetapi dalam prosesnya itu salah. Yang yang diberikan materi pendidikan keluarga adalah bapak, bukan ibu. Kejadian di kelurahan kan ibu yang banyak. Tidak ada bapaknya, sedangkan kepala keluarga adalah bapak. Jadi itu saya rasa bukan tidak tepat sasaran gitu. Karena hasil selama ini tidak ada. Yang saya inginkan hasil adalah kembalinya anak ke ABS SBK tadi. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi harapan saya ke depan, program yang saya canangkan waktu zamannya wali kota lama itu bisa kita terapkan sekarang. Karena siapa lagi kalau kita bukan yang mengetahui hal seperti ini. Jadi dalam hal itu kita bersama-sama mari kita bimbing, dan program 69 itu harus jalan. Karena apapun kesibukan kita, bagaimanapun kesibukan kita, keluarga lah tetap yang utama. Jadi sebenarnya ini sudah saya jalankan dulu. Baik. Saya salah satu motivator parenting di sekolah-sekolah. 68 SD yang ada di Kota Bukit Tinggi, bermacam-macam kasus yang saya alami. Salah satu SD yang saya tangani adalah kita sebagai orang tua, pertama bermesra di depan anak, itu kan tidak etis. Anak itu pola pikirnya cepat. Apapun yang dia lihat pasti dia contoh. Akibatnya apa? Lingkungan. Dan di sekolah. Terus yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga di depan anak. Kalau kita sebagai suami istri, kalau bisa kita bertengkar di dalam kamar, bukan di depan anak. Tapi kebanyakan orang tua sekarang bangga dia bertengkar di depan anak. Nah, dalam hal itu kita harus menyikapi juga bagaimana solusinya nanti untuk anak kita. Baik. Pola pikir anak kita itu bagaimana ke depannya. Berarti lebih kepada lebih pendekatan di PSI sendiri secara kekeluargaan, secara posesif dengan dasar kearifan lokal kita ABS SBK. Walaupun baru kemarin dibalikkan SBK-nya. Semula kan ABS saja, ABS Pak. saja. Sekarang SBK. Saya takut ABS itu asal Bapak senang, Pak. Rupanya bukan, Pak. Bukan. Adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah. Karena saya lihat belakangnya Sarak Basandi Kitabullah. Baik, kita ke yang besar dulu, Pak. Kita ke yang besar dulu. Saudara tua. Berarti kalau di film-film
di film-film Chinese itu kakak tertua. Kakak tertua. Kakak tertua. Kakak satu. Memang bahasa dari Nasdem itu kakak, Pak. Iya. Oke. Kakak tertua, Siap. Kakak Asril. Tadi bapak, sekarang kakak ya. Kakak Asril. Dengan demikian sangat positifnya arwah amunisi 2024 ini dari partai adik lah, ya dari partai adik-adik lah kira-kira. Bagaimana selaku kakak tertua itu bisa mengakomodir ini demi kepentingan partai dan juga demi kepentingan Bukit Tinggi, satu lagi demi kepentingan berkolaborasi, insya Allah one day. Nah, Ya. trik apa kira-kira menurut kakak tertua, Kak Asril, yang bisa disampaikan di forum ini? Silakan. Ya. Kita langsung saja kepada kolaborasi. Oke, baik. Bahwa Oh, ini yakin kolaborasi 224 maksudnya? ya, Oh, oke. ya, Oke, silakan. bahwa kolaborasi Kolaborasi, Pak. kolaborasi Siap. itu merupakan sesuatu hal yang mesti kita perhitungkan dari awal. Karena Ya. apa? Tidak ada satu kebijakan pun yang akan lolos tanpa ada kolaborasi. Siap. Itu yang pertama. Oke. Kemudian berkaitan dengan amunisi. Ya. Tadi kita mengatakan bahwa amunisi kita mulai dari orang yang cerdas, kemudian orang berbasis dan orang kaya. Ya. Kemudian orang berbasis itu mic giver. Oke. Mic giver. Dia betul-betul Ya. ahli menguasai wilayahnya. Multi talenta. Siap. Siap. Kemudian kita bahas sedikit masalah orang cerdas. Orang cerdas. Oke. Orang cerdas itu secara umum kita bagi 3 host. Yang pertama itu adalah orang yang mampu membangun konsensus dengan calon konstituennya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali keinginan masyarakat secara umum seperti apa. Kita bermain di situ. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita berpikir internasional, bertindak lokal. Di mana di situ kita keluarkan gagasan-gagasan kita. Ya. Bagaimana membawa Bukit Tinggi lebih baik ke depan. Ya. Nah, yang ketiga, kita hancurkan mindset yang ada secara umum di Kota Bukit Tinggi. Kita bangun mindset baru. Ya. Nah, dengan harapan kader-kader caleg kita yang tadi silahkan memilih dari 3. Ya. Dari 3 kecerdasan intelektual yang kita harapkan tadi, membangun konsensus. Ya. Ketika konsensus tercipta, maka dia akan berhasil. Ya. Dia akan mendapatkan dukungan. Ketika konsensus tidak tercipta, maka nonsen tidak akan pernah dia terpilih. Baik. Konsensus tadi. Ya. Konsensus tadi. Nah, sekarang kita lihat. Ini 464. Ya. 464. Itu dengan berbagai tipikal, berbagai karakter, dengan berbagai telah menyadur, telah menduplikat yang disampaikan tadi. Yang mungkin timbul kecurigaan kita, apakah siap bacalek itu dengan terpola seperti itu? Karena bagaimanapun saya pernah juga mendengar, ada juga dengar bisik-bisik. Kalau bisik-bisik itu nggak kedengaran biasanya, tapi ini kedengaran. Ada yang mengatakan ada nanti saling tungkai. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ferry Susianti, saya pelaku usaha Senja Rendang. Saya akan memperkenalkan produk saya dengan 2 rasa. Yang satu original pedas dan satu lagi original manis. Produk Sanjayanti, yang manis hendak bosan, yang pade minta taruh. Jangan lupa ya. Ada nanti saling katua. Justru ini akan menyebabkan kerugian kepada partai-partai. Nah, kalau adik-adik yang salah mungkin tidak terlalu besar karena masih kecil-kecil. Tapi kalau kakak-kakak yang besar-besar ini terjadi demikian, ini yang dikatakan zaman sekarang ini blunder. Ya. Nah, apa garansi ini kira-kira dalam rangka amunisi 224? Silakan. Ya, kita harus secara terus-menerus Continue. mendoktrin Oke. caleg-caleg kita. Doktrin Pak Bayat. Doktrin, Pak. Doktrin, ya. Doktrin. Raihlah kemenangan dengan penuh keceriaan. Raihlah kemenangan. Dengan penuh keceriaan. Oke. Ya. Sedikit. Pak Devrizon, Pak PSI. Raihlah kemenangan Dengan penuh keceriaan. dengan penuh keceriaan. Kita sepakat? Sepakat. Oke.
Pak Fauzan Hafiz, Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Oke. Lawan kezaliman dengan tegakkan keadilan, endingnya smile juga berarti Pak ya. Senyum juga berarti. Oke. Kebahagiaan untuk semua. Kebahagiaan untuk semua. Saya tahu kezaliman itu pasti ada di mana-mana. Setiap detik, setiap menit dalam kehidupan. Yang saya tahu juga sedikit perbedaan dengan kakak tertua. Memang betul Partai Umat ini kantornya di mana mungkin tidak terlalu banyak. Akan tetapi Partai Umat orangnya ada di lapangan, saya tahu itu. Ke Pak Daprizon, apakah juga demikian bergerilya demikian Pak konteksnya? Kita kan punya struktur Pak dari seluruh host dari seluruh partai yang ada. Ya, Khusus PSI, struktur kita tetap jalan semua. oke. Baik itu PAC, Bapilu, Bapilu. dan seluruh struktur yang ada di PSI. Di PSI. Iya. Baik. Kemarin saya turut berkabung itu ada kader yang Bapilu, Bapilu Pak ya, Bapilu ya. Pak Musmulyadi. Pak Musmulyadi. Saya kenal baik dengan beliau itu. Oke, Pak Asril. Sejauh ini Pak, kalau bisa dapat bocoran, karena Bapak decision maker-nya di Partai Nasdem ini. Artinya Bapak Surya Paloh Bukit Tinggi lah. Ya. Ketawa boleh, tepukan tidak boleh. Nanti dikira ada perlombaan. Kira-kira dari 464 itu tuh bagian dari Nasdem. Pasti di dalamnya, Ya. di 3 dapil. Ya. Kira-kira Pak, yang milenial berapa persen di dalamnya? Kita sederhana saja. Artinya kita bercita-cita untuk jadi partai pemenang tahun 2024. Pada hari ini kita sudah punya 2 kursi. Ya. Wajar dong kita minta target minimal 3 kursi. 3 kursi, sederhana saja Pak. Sederhana saja. Kalau saya tawarin 5, kenapa Pak? Itu yang mau saya sampaikan. Oh gitu. Bahwa dapil 1 ada anggota dewannya 1. Iya, Kalau dia tidak bisa ciptakan adiknya 1, ya, berarti dia tidak kerja. tidak kerja. Baik, Berarti baik. dapil 1 jadi 2. Jadi 2. Kemudian dapil 2 ada anggota dewannya 1, Ya. dapil 3, Ya, juga panjang. ya, Kalau dia tidak berhasil ciptakan adiknya 1, berarti dia tidak kerja. tidak kerja. Jadi 5. 5 lah Pak. Baik, baik, baik. Oke, ke Pak Fauzan, ke Ya. Pak Fauzan Hafiz, silakan. Mengenai apanya, host? Mengenai target atau mengenai Ya, kira-kira target yang diinginkan. kalau saya sampaikan juga saya punya target 5, mungkin teman-teman yang lain mentertawakan saya atau melecehkan atau bagaimana. Walaupun dalam hati saya memang punya target kalau bisa 5. Kalau bisa 5. Karena kalau kita bisa cukup 5 kursi, kita sudah bisa mencalonkan. Oh, berarti maksudnya mencalonkan Bapak wali kota gitu? Mencalonkan saya, atau seandainya ada yang lebih baik daripada saya nanti, misalnya Kakak. kakak tertua ini Kakak juga tertua. berminat, kita akan dukung. Oh gitu. Kalau kita sudah punya 5, beliau 5 juga kan sudah enak gitu kan. Jadi, Tapi kalau kurang pun, hmm, paling tidak ya kita berkoalisi lah dengan Nasdem, dengan PSI, nanti kalau bisa menghasilkan 5 kursi, siapapun yang maju kita bisa beria-ia saja. baik, 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 baik. Kita Oke, tidak Pak Daprizon, berkata, untuk ya, PSI sendiri bagaimana Pak? Insya Allah PSI memiliki target itu SKSD. Ya, Satu kursi, 1 dapil. 1 kursi 1 dapil, Iya. berarti 3. 3. Jadi tidak ada yang genap ganjil semua ya? Ganjil semua. Ganjil semua. Karena target kita, visi misi kita ada 3 juga. 3. Tali 3 spilin, tungku 3 sejarangan Ah tadi. ya, yang tadi ABS, SPK. SBK. Ada pesan di Sara, Syarat Sara pesan pesan kita kita bulah. Iya. Bukan asal Bapak senang. Bukan. Oke, baik. Oke, satu lagi sisi yang kita dapat. Mudah-mudahan di amunisi 224 kita temukan lagi politikus yang cendekia. bukan pencido kawan. Bukan Cido Pancido kawan. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya di edisi Ramadan ini dalam topik amunisi 2024. Oke, sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, kami akan lanjut episode ini di edisi Ramadan. Harap sabar menanti dan kami akan tampil berbeda dengan membawa potensi-potensi UMKM dan industri rumah tangga yang terbarukan, tradisional,
dengan Kota Buang Hatta. Oke, terima kasih. Kami tidak akan mengambil kesimpulan. Endingnya adalah untuk mengedukasi para pemirsa untuk bisa kita memberikan teredukasinya pemirsa secara tegas. Demikian kami Lentera Rakyat Official malam ini untuk bersama Anda mengucapkan bahasanya selamat menunaikan ibadah puasa. Lentera Rakyat berani tegas mengungkap fakta.